Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dari saya Baren Tegar. Saya Aditya Febrian. Di sini seharusnya 3 orang ya, cuma yang satunya ada kendala dari tugas dari universitas ya, dari kampus, yaitu Mas Ade, Mas Pramudia Ade Nugroho. Ya. Di sini kami mengambil tema implementasi kebijakan vaksinisasi di Kabupaten Nganjuk. Dan tujuan dari podcast ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen Dr. M. Daim Abror, SIP MSI. Oke, kita langsung saja ke sesi materi. Ya. Jadi di sini kami menggunakan teori Edward 3, yaitu memiliki 4 variabel, antara lain variabel komunikasi, Sumber daya, dan variabel disposisi dan struktur birokrasi. ya. Oke. Yang pertama dalam variabel komunikasi terkait implementasi kebijakan vaksinasi di Kabupaten Nganjuk. Mengidentifikasi vaksinasi yaitu kalau di Nganjuk itu buat apa? Sosialisasi gitu ya pemerintah. Ya. Kayak biar masyarakatnya peduli tentang vaksin juga. Ya biasanya itu komunikasinya melalui grup-grup WhatsApp. Terus kalau orang yang belum gaptek teknologi biasanya itu RT RW itu menghimbau besok ada vaksin di kelurahan atau di Polindes gitu untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Jadi langsung door to door gitu ya. Kalau biasanya itu orang tua yang nggak bisa, ya. yang nggak bisa ikut gimana ya, yang ke tempat itu nggak bisa gitu loh. Biasanya kan Ya. ada orang udah tua Ya, gitu biasanya umur. ya langsung di rumahnya itu Langsung vaksin di rumah ya, gitu ya. di door to door gitu. Oke, lanjut di variabel kedua tentang variabel sumber daya. Ya. Oh ya, sebelumnya yang dari variabel utama yaitu variabel komunikasi, mungkin dari Mas Ade. Komunikasi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah berjalan dengan baik, dan pemerintah juga memberikan sosialisasi sebelum acara program vaksinasi sehingga mendapat informasi secara jelas. Oke, langsung ke variabel sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia. Ya ini Gimana menurut Mas Ade? ya vaksinator atau yang penting itu kan ya itu sudah profesional ya. Ya seperti dokter atau yang melakukan vaksin itu ya. Biasanya itu mungkin dari biasanya ada yang mahasiswa gitu. Ya itu biasanya mahasiswa itu kan gimana yang mendata, bukan yang ya kan biasanya kan yang mendata kan ada, kita kan disuruh mengisi ya kayak tanya-tanya gitu ya, nomor induk kependudukan atau apa itu. Jadi di sini dalam sumber dayanya itu tetap dari partisipasi masyarakat yang paling penting juga. Ya ada biasanya itu dari kader, terus pihak kepolisian, terus pihak TNI itu biasanya juga hadir. Ya kepala desa itu juga hadir. Terus untuk fasilitasnya itu udah cukup ya kalau di sana itu? Ya udah cukup lah. Kan biasanya ditarget lah, ini ada 1.000 vaksin lah, itu biasanya yang diundang kan ya 1.000 gitu, nggak pernah gimana ya, nggak pernah kurang ya nggak pernah lebih, ya pas gitu. 1.000 ya 1.000, sebelumnya sudah didata dulu. Jadi kita ya nggak kecewa lah datang jauh-jauh terus udah habis kan. Kayak vaksin yang sebelumnya kan gitu kan. Ya kan sudah terus vaksin, kita datang ke lokasi ternyata vaksinnya sudah habis gitu. Itu dalam masyarakatnya sendiri juga harusnya juga kayak beruan daftar itu loh ya, daripada nanti kehabisan juga kan. Biasanya banyak juga kan yang kayak masih takut gimana ya. Oke. Mas Ade gimana? Mas Ade juga nanti
beri komentarnya ya. Sumber daya manusia yang ada di dalam program vaksinasi di Kabupaten Nganjuk sudah didukung dengan petugas yang kompeten di bidangnya sehingga acara vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung ya. Kalau disposisi. Oke, kita langsung ke variabel disposisi. Ya. Sebelumnya, variabel ini menyatakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan. Jadi kita akan mengitari peran daripada pembuat kebijakan dan seperti wataknya gitu dalam menangani kebijakan ini. Ini kan apa itu Terkait vaksinisasi, kayak apa? peran pemerintahnya Ya. dalam vaksinasi. Ya, biasanya di Nganjuk itu gimana ya? Biasanya itu kalau di desa saya itu ya orang yang nggak mau vaksin itu sampai didatangi ke rumahnya. Kenapa kok nggak mau vaksin? Takut. Alasannya kan takut. Kenapa kok takut? Kan lalu disosialisasikan. Nggak kenapa-napa kok vaksin iya. itu. Terus jadi dari pihak pemerintah juga kayak dari pihak pembuat kebijakan itu kayak udah melakukan tanggung jawabnya lah. Ya. Yang udah tadi contohnya ke masyarakat, Datang langsung ke rumah. Ya, intinya dari pemerintah sudah cukup bertanggung jawab lah untuk hal ini. Oke, lanjut. Oh ya, dari Mas Ade. Ini kelupaan terus ini, gimana nanti komentarnya tunggu. Oke. Langsung saja Mas Ade. Respon yang positif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun dari petugas vaksinasi sehingga masyarakat merasa nyaman dalam mengikuti program vaksinasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oke, kita kembali lagi ke yang terakhir yaitu variabel struktur birokrasi. Di sini struktur birokrasi bertugas mengutamakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Oke, di sini berarti Struktur birokrasinya dari atas ya ini. dari atas ini, tetap dari presiden yang pertama dan merucut ke desa gitu. Desa, Kelurahan, lurah sebagai penanggung jawab di desa, terus pelaksananya yaitu bidan, dokter itu ya. ya yang ditugaskan itu. Terus masyarakat juga sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut ya. Terus dari RT juga itu juga Ya, memberikan seperti tadi ya sosialisasi gitu. Jadi langsungnya. Oke, dari Mas Ade. ngomong-ngomong ini Mas Tegar sudah vaksin apa belum ya? Udah ini udah 2 kali. Sudah Mas kali, Ade gimana? Alhamdulillah sudah ini sudah. Tapi kemarin ada kendala sih tentang Kenapa? vaksin itu. Jadi kayak nggak boleh ikut loh. Kenapa nggak boleh? Karena pas ditanya itu seminggu ada keluhan apa aja, lah itu saya bilang pilek kan. Tapi pileknya itu bukan karena pilek yang penyakit, jadi kayak kena kipas angin gitu loh. Terus pagi bangun terus pilek. Cuma nggak saya jelasin jadi disuruh pulang. Terus apa nih? Vaksinnya apa? Sinovac kalau Sinovac. Kalau di sana Mas Aditnya? Saya sama juga Sinovac. Kalau Sinovac itu kan nggak Gak ada resiko kayak setelah vaksin nggak sakit-sakit gitu tuh. Ya kayak Astra itu kan ya mungkin gejalanya demam habis vaksin kan demam gitu kan gitu Astra ya? ya. Baru tahu ini. Kalau Sinovac Udah kayak aman gitu ya. nggak ngerasain apa-apa. Oke, kita selesai dalam sesi materi dan kita akan kita di sesi terakhir ya teman-teman. Kalau ya kan habis ini tahun baru ya. Iya. Ya, di sini kita harus tetap melakukan protokol kesehatan maupun sudah vaksin. Jaga jarak, pakai masker, dan jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan tetap itu harus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.